Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang lucu, ketemu dengan Pak Denny ya. Tapi ketemunya dengan Pak Denny ini tidak secara langsung ya. Kalian melihat Pak Denny dalam video nih. Kira-kira kalian lebih senang mana? Senang melihat Pak Denny secara langsung apa melihat pembelajaran seperti ini yang Pak Denny berikan? Ya, mudah-mudahan senang dua-duanya ya. Jangan tidak senang karena ini juga sama juga dengan melihat Pak Denny, seakan-akan lihat Pak Denny gitu ya. Kita akan memasuki pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita apa sekarang? Ada yang tahu? Ya. Ayo semangat, kita bisa, kita pintar. Jadi setiap belajar kamu itu harus semangat ya, jangan loyo walaupun bangun pagi-pagi. Nah, siapa yang marah-marah biasanya bangun pagi-pagi? Dibangunin sama ibunya marah-marah siapa? Ada nggak? Pasti ada dong. Ya, tapi jangan ngamuk-ngamuk. Ya, harus semangat dalam belajar. Kita bisa, kita pintar. Oke? Nah, pelajaran kali ini adalah rukun Islam. Nah, ada yang tahu nggak rukun Islam itu apa? Ya, jadi kalian nih, ya, sebagai umat Islam harus paham yang namanya rukun Islam. Ya, jangan tidak paham rukun Islam. Karena rukun Islam itu adalah wajib diketahui, wajib dihafal ya. Jangan malas-malesan untuk menghafal rukun Islam. Paham ya? Nah, apa itu rukun Islam? Nah, rukun Islam ini ya ada berapa ya? Siapa yang sudah tahu? Ya, siapa? Ya, rukun Islam mungkin kalian pernah ngaji juga di TPA ya, ngaji juga di mana? Musola. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar rukun Islam. Gak mungkin nih ya, kalian tidak tahu rukun Islam yang ngaji kecuali kamu yang tidak ngaji. Siapa yang tidak ngaji? Ada nggak di sini yang nggak ngaji? Wajib ngaji ya. Tambahan dari sekolah itu adalah nggak ngaji gitu ya. Nah, ini kita membahas rukun Islam. Ya, biar tahu juga dari sini rukun Islam dijelaskan oleh Pak Denny begini. Kamu nanti agak-agak lupa di pengajian, lebih jelas lagi. Jadi diingat kembali, diulang. Lagi anak yang malas belajar di rumah ya, harus ingat mengulang. Ya, paham ya? Nah, ini. Apa sih rukun Islam? Nah, rukun Islam itu adalah nih, coba dibaca semuanya bareng-bareng ya. Dibaca bareng-bareng, dipahami, ingat-ingat apa itu rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Jadi seseorang itu ya kalau belum paham rukun Islam ya belum sempurna tuh rukun Islamnya ya, apalagi anak yang mengabaikan rukun Islam ya. Kan banyak lagu-lagunya tuh ya. Jadi dulu Pak Denny hafal banget tuh lagu-lagu rukun Islam ya, tapi sekarang Pak Denny sudah nggak begitu hafal rukun Islam, lagunya karena nadanya ya. Rukun Islam isinya 5, cobalah hitung dari pertama gitu. Itu cerita rukun Islam ya. Jadi kamu harus paham ya gitu. Ya, lanjut. Nah, ayo sebutkan 5 rukun Islam. Ya, ada yang hafal nggak? Tadi itu udah pada ini nyanyiin sedikit tuh rukun Islam tuh.
Rukun Islam isinya 5. Cobalah hitung dari pertama. Oh, ya kan? Ya lanjutkan ya. Coba. Nah, jadi ya, rukun Islam itu ada 5, ya, bukan ada 6. Kalau 6 apa namanya? Ya, ada yang tahu nggak kalau yang 6? Nah, kalau 6 itu adalah rukun iman. Nah, ini rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ya. 5 perkara yang wajib kamu hafal, yang wajib kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini rukun Islam itu, ya. Yang sampai nggak hafal, pokoknya rukun Islam. Nah, pintar rukun Islam. Rukun Islam wajib dihafal. Dihafal itu di mana adanya? Nah, dihafal nih di pikiran tuh, seperti yang gambar pada ini tuh. Teno neno 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 tuh. Dihafal di pikiran nih, harus benar-benar. Jadi benar-benar hafal, ya. Jangan sampai kamu baru hafal udah hilang, baru hafal udah hilang, baru hafal udah. Anak kecil, ya, anak kecil itu kan hafalannya kuat-kuat. Enggak kayak udah tua, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek baru diingat udah lupa. Baru diingat kasih tahu udah lupa. Jangan seperti itu ya. Kamu harus semangat belajar. Nah, kemampuannya harus kemampuan muda. Ya, kemampuan yang semangat dalam menghafal ya. Jangan kemampuannya kayak kemampuan kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah pikun, ya. Nah, ini dia 5 rukun Islam yang tadi Pak Denny sudah nyanyikan sedikit tuh. Ayo disebutkan. Coba dari satu, yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima apa? Haji. Nah, inilah rangkaian rukun Islam. Nah, ini nggak boleh nih kamu ini ngapal ini nggak berurutan, ya. Ini wajib, ini berurutan ini. Jangan kamu hafal yang pertama haji, yang kedua sholat. Nah, itu salah namanya, ya. Harus berurutan, nggak boleh seenak-enaknya diurut-urutin gitu. Aku maunya yang pertama rukun Islam haji dulu, ya nggak boleh. Apa yang pertama puasa dulu. Aku enak puasa karena ngapa? Kalau habis puasa katanya habis puasa dikasih duit. Wah, lebaran dikasih duit ya, anak kecil ya. Kasih duit juga, pada ini juga gitu dulu kecil. Ya, kasih duit. Kalau gua asik alhamdulillah bulan puasa, lebaran bagi duit. Tapi nggak begitu ya. Nggak boleh seenak-enaknya. Nah, inilah urutannya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Inilah urutan dari rukun Islam. Ya. Nah, berikutnya nenong. Nah, bacaan syahadat. Nah, ini bacaan syahadat nih. Ya, ayo bareng-bareng. Coba dikeluarkan suaranya yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu bunyi rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini namanya 2 kalimat syahadat. Ya, nah, rukun Islam itu yang pertama itu syahadat, itu 2 kalimat syahadat. Nah, ini kok bisa 2 kalimat syahadat? Rukun Islam itu di yang pertama ya, karena ini ada 2 persaksian. Nah, itu yang pertama asyhadu alla ilaha illallah,
Yang pertama itu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu namanya syahadat tauhid ya. Kita mengesahkan Allah bahwasannya tiada Tuhan. Ingat ya, nggak boleh tuh. Kamu ngaku-ngaku nanti ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, wajib tuh ya. Kalau orang ada ngaku-ngaku Tuhan selain Allah, nah itu berarti bukan orang Islam ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini syahadat Rasul. Kita meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Ya, kalau ada orang-orang kamu nih ngaku nabi, ya kan namanya nabi, ya kan Nabi Ucok gitu misalkan, ya Nabi Udin. Nah, itu berarti bukan nabi kita. Itu nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba sebutkan lagi. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini syahadat yang berapa tadi? Ya, bacaan rukun Islam yang keberapa? Ya, bacaan rukun Islam yang pertama. Nah, ini. Nah, pada ini kasih sedikit penjelasannya. Ya, apabila ada seseorang ingin masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Apabila tidak bersyahadat, tidak sah. Oke, ya. Jadi kalau orang mau masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi nggak boleh tuh misalkan ada orang non muslim gitu, dia mau masuk Islam nggak bersyahadat, maka tidak sah. Harus dia itu bersyahadat. Paham ya? Nah, berikutnya. Nah, ya. Ini gambar apa ini? Gambar apa ya? Ada yang tempe enggak? Tahu. Oh, tahu apa tempe ya? Ya. Ini gambar orang sholat. Nah, ini menggambarkan rukun Islam yang keberapa? Ayo. Tebak. Ya. Ini adalah menggambarkan, yang penting ini ada orang sholat, ini menggambarkan biar kalian itu lebih mudah memahaminya. Ya. Tadi ya kan kita kan sudah di pertemuan pertama ya sudah belajar ya. Nah, ini kan pertemuan yang berikutnya. Ya, ini adalah apa? Ya, ini adalah orang sholat. Menggambarkan ini adalah rukun Islam yang kedua. Ya, yang pertama tadi syahadat, yang kedua sholat. Nah, siapa yang nggak sholat? Ya, di sini siapa yang malas sholatnya? Nggak boleh ya. Umat Islam dari kecil, dari kamu masih kecil nih, ya itu harus dibiasakan sholat 5 waktu di musola atau di masjid ya yang terdekat dari rumah kamu. Nggak boleh nggak sholat ya, nggak boleh tuh males-malesan, nggak boleh tuh namanya itu ogah-ogahan. Apalagi kalau disuruh sholat kamu ngomel-ngomel, marah-marah sama ibu bapak kamu, nggak boleh ya. Harus sholat, berdoa, habis sholat berdoa ya. Doakan orang tua, ya Allah, semoga ayah ibu bapak banyak duitnya buat beli mobil, buat beli rumah, buat beli kambing gitu, buat kurban. Nah, itu kamu doakan ya di musola, sholat yang rajin, bareng-bareng teman, ajak teman-temannya yang tidak sholat. Itu semuanya diajakin teman-temannya biar musolanya masjidnya ramai, tempat orang beribadah. Paham ya? Jangan nggak sholat ya. Kalau nanti dari kecil malas sholat ya, nanti sampai gede malas juga. Nggak boleh ya. Jangan sampai kamu ini males-malesan di saat kecil. Kalau kecilnya udah malas, gedenya nanti susah ya untuk rajin sholat. Alhamdulillah min zalim. Makanya harus sholat. Jangan gagal sholat ya. Pokoknya anak MI ini Urgosiah harus sholat semuanya. Nggak boleh nggak sholat.
Paham ya? Berikutnya, nah, sholat wajib 5 kali dalam sehari. Nah ini nih ya. Ada kan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat apa sih? Nah ini ya. Sholat wajib 5 kali dalam sehari ya. Kira-kira siapa yang tahu? Ayo disebutkan. Nah, ini ya. Yang pertama adalah sholat isya 4 rakaat. Yang kedua sholat subuh 2 rakaat. Yang ketiga sholat zuhur 4 rakaat. Yang keempat sholat asar 4 rakaat. Yang kelima sholat maghrib 3 rakaat. Nah ini ya. Semuanya ini, nah ini semua ini sholat wajib dalam 5 kali dalam sehari itu ada sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu sebanyak 17 rakaat. Nah ini semua kalau digabung 17 rakaat nih. Sama seperti angka ya, angka kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal berapa? 17 Agustus tuh ya kan. Nah ini 17 Agustus. Nah itu kemerdekaan. Nah ini mungkin pendiri kita tanggal 17 ini ya, tanggal 17 mungkin terinspirasi ya, mungkin ya anak-anak ya dari banyak yang bilangan sholat kita dalam sehari semalam. Nah, Isya 4 rakaat, waktunya kapan? Ayo. Ada yang tempe nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, Isya 4 rakaat itu waktunya itu malam ya. Itu kira-kira ini jam-jam tujuan lah ya. Jam-jam tujuan, jam 7 malaman lah. Ini kira-kira sholat Isya ya. Kadang-kadang bisa berubah-ubah ya, tergantung bulan. Nah, ini Isya 4 rakaat di waktu malam. Subuh. Nah, subuh ini di waktu pagi sebelum matahari terbit. Nah, itu kira-kira bisa jam 4:30, jam 5, nah, gitu ya. Ini sholat subuh. Ya. Siapa yang bangun sholat subuh? Apa masih pada ngorok waktu subuh? Wah, enak banget emang ini. Subuh itu enak banget nih kamu nih. Ya Allah, mendusin bunyi azan. Ya, subuh apa enggak? Subuh apa enggak ya? Atau kamu selimut apa sejadah? Selimut apa sejadah? Kamu ngambil sejadah buat selimut. Lah enggak boleh. Ya, masa sejadah buat selimut? Ya kan ngambil sejadah buat sholat. Nah, ini subuh ya. Waktunya ya antara ya jam-jam 4:30, jam 5-an itu menjelang pagi ya sebelum matahari terbit. Nah, zuhur ini zuhur. Zuhur ini waktunya ini kira-kira ini jam 12 lah, jam 12 siang ya, lewat dikit lah ya, lewat 5 atau juga misalkan jam 11:30 lewat ya, pokoknya antara jam 12-an gitu. Ini waktu masuk sholat zuhur gitu ya. Asar, nah ini asar nih. Asar itu kira-kira sore, asar itu sore ya, sore tapi belum sore banget ya. Ini asar ini kira-kira jam-jam 3:30 lah ya. Ini mau menjelang sore ini asar nih ya, matahari itu sudah mau tergelincir terus ya. Nah ini asar kira-kira jam 3:30-an lah. Nah ini maghrib. Nah maghrib ini waktunya ini kira-kira jam-jam 6-an lah ya, matahari sudah mulai hilang ya. Jadi ada ahmar, yaitu langit itu udah kemerah-merah. Jadi kalau kamu melihat langit nih udah kemerah-merah, itu udah waktunya sholat maghrib tuh. Yang tepat itu, waduh matahari semua udah merah. Matahari itu apa namanya? Langit udah merah ya, tapi belum gelap. Nah itu waktunya sholat maghrib kira-kira jam 6-an ya, jam 6-an sore bukan jam 6 pagi ya. Nah, itu. Nah, siapa meninggalkan sholat? Siapa meninggalkan sholat
akan berdosa masuk neraka. Anak madrasah, anak MI Nurul Ghosia ini harus rajin sholat dan menjadi contoh bagi teman-teman semua ya. Nggak boleh ya, nggak boleh tidak menjadi contoh anak MI. Anak MI harus menjadi contoh yang baik, menjadi contoh tauladan, sholatnya, omongannya, ya tingkah lakunya itu menjadi contoh. Ya, masa anak madrasah nggak jadi contoh, kan belajar agamanya banyak. Anak madrasah mah, ya beda dengan sekolah yang lain, ya agamanya sedikit, cuma satu mungkin ya, gitu. Jadi harus jadi contoh nih, contoh yang baik. Ayo teman-teman yang nggak sholat diajak, teman-teman yang nggak puasa diajak puasa, gitu. Malu kalau nggak puasa, kalau nggak sholat, ya paham ya. Nah ini yang berikutnya ya adalah apa ya, rukun Islam yang berikutnya, yang ketiga adalah zakat, membayar zakat. Siapa di sini yang biasa berzakat? Ada nggak? Ya, ya. Wajib yang bagi mampu, orang yang mampu itu berzakat. Ya, terutama yang setahun sekali itu, yaitu setahun sekali apa? Ya, yang setahun sekali itu rukun Islam. Yang setahun sekali itu zakat fitrah, ya. Loh. Setahun sekali itu zakat fitrah. Kapan itu yang setahun sekali itu dibayarkannya? Ya, kebiasaannya orang-orang tua kalian itu bayar zakat fitrah itu di bulan Ramadan, gitu. Di bulan Ramadan itu nanti di musola diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bayar zakat ditunggu di musola tuh ya. Pada ini sering tuh, pada ini jadi panitia terus tuh ya, sudah belum tergantikan ya, dari dulu pada ini jadi ambil zakat musola Baitul Rahim. Jadi kalau kalian mau zakat di musola Baitul Rahim bulan Ramadan ya, itu bisa ketemu pada ini nanti, atau di bulan-bulan lain juga pada ini juga diberi tanggung jawab oleh DKM itu untuk menjadi panitia, menjadi amil zakat. Nah, jadi zakat itu kan banyak sebenarnya ya. Nah, kamu kan orang banyak kan tahunya itu zakat fitrah doang. Padahal ada zakat profesi, ada zakat pertanian, ya, ada zakat emas dan perak, banyak lagi zakat-zakat ya. Nah ini. Ini ada gambar apa ini? Wow, gambar gedung-gedung nih. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, zakat wajib bagi yang mampu. Semangat belajar dan bekerja agar menjadi orang yang berhasil. Amin. Nah, ini nih. Nah, ini yang bikin ini ya, kuli bangunan. Nah, ini yang bikin ini kuli bangunan ya. Nah, dan yang merancang, yang merancang ini adalah arsitek. Nah, nih, kamu pilih nih, kamu mau pilih jadi kuli bangunannya, ya, ini menjadi kuli bangunannya, ini yang bangun ini, apa mau jadi yang merancang ini semua nih? Wah, orang hebat ini yang bisa merancang, bukan sembarangan nih. Orang bisa merancang ini, bisa merancang gedung, bisa merancang ini jembatan. Nah, ini kalau kagak rajin belajar nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini yang tinggal juga di sini ini orang-orang kaya nih. Nah, kalau yang kaya, kamu udah berhasil ya, jadi orang kaya, udah punya gedung gini, wajib nih zakat nih ya. Zakat kamu nih ya, bukannya zakat fitrah doang ya, tapi zakat penghasilan kamu nih yang udah jutaan, yang udah miliaran, wajib zakat ya, kepada orang yang fakir miskin gitu. Makanya kamu berdoa dan semangat belajar agar menjadi pintar ya, bisa bikin gedung-gedung yang tinggi, bisa pintar atau bisa tinggal di situ, yang pintar yang punya ya, bukan yang kerja di situ gitu. Oke ya. Nah, yang berikutnya yaitu habis zakat apa ya, ini gambar apa ini? Nah, ini gambar ada anak-anak kecil tuh, ini kamu dah nih ya, umur 6 tahun nih, umur 7 tahun nih ya. Anak kelas 1 nih lagi nungguin aja, pada ini juga gitu dulu, lagi belum sekolah, lagi masih kelas 1 nungguin, aduh lama banget. Maghrib ya, kalau itu tadi omelin ya,
kalau nggak puasa diomelin. Nah, Pak Denny dulu kalau nggak puasa diomelin sama ibu bapak Pak Denny. Bukan dari masih kecil, dari bulan sekolah dibiasain. Kalau Pak Denny itu dari misalkan johor dulu, baru asar gitu. Johor dulu nih dari sebelum sekolah diajarin gitu. Sampai johor makan puasa lagi. Itu lagi Pak Denny masih kecil udah belum sekolah. Tapi kalau udah sekolah ya dikuat-kuatin tuh. Nah, kalian diomelin nggak kalau nggak puasa? Nah, ya harus rajin puasa. Nah, harus kuat-kuatin. Nah, gitu ya. Nah, ini puasa ya. Tuh ada jam tuh dikit lagi tuh. Maghrib tuh kan jam 6 kurang 8. Jam 6 kurang 15. Dikit lagi jam 6 maghrib. Nah, itu ada lemper ada apa lagi nungguin. Nah, ini puasa. Jadi harus ditahan. Jangan nggak ditahan walaupun kamu makanan tuh enak, ada susu gitu ya, lebih sweet. Karena belum waktunya ya. Kalau sudah waktunya barulah kita berbuka puasa. Oke, banyak macam-macam kan kalau buka puasa tuh ibu bapak kamu tuh ya. Ada esnya, ya kan ada lontongnya, ada bakwannya, ada macam-macam. Yang enak-enak tuh kalau buka puasa tuh biasanya. Ya, jangan lupa kurma buat berbuka puasa itu sangat-sangat sunnah itu. Padahal ini sangat suka tuh. Padahal ini kalau nggak ada kurma buka puasa itu gelisah. Nah, gitu. Nah, harus ada kurma pada ini kalau buka puasa. Gitu. Paham ya? Harus puasa ya. Nggak boleh nggak puasa anak anak madrasah, anak MI Nilgosia harus rajin puasa. Paham ya? Berikutnya tengok. Oh, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Anak hebat berpuasa. Nah, itu yang wajib. Nah, ini yang wajib. Yang wajib puasa selama 30 hari adalah di bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan ada apa namanya? Ya, ada namanya itu bulan Syawal tuh. 1 Syawal kita itu sholat Idul Fitri. Nah, itu banyak sekali sholat Idul Fitri. Nah, kita dibagi-bagi duit tuh, ya kan? Biasanya tuh anak-anak kecil tuh suka dibagi-bagi duit tuh sama tetangga-tetangga, ya sama saudara-saudara bagi duit. Duitnya ditabung. Ya, jangan dijajanin mulu, apalagi sekarang. Ya, kamu nih suka jajan, beli-beli apa tuh yang enggak penting tuh, ya mainan-mainan ya. Jajan kasih orang tua, ya, buat tambah-tambahin biaya sekolah gitu ya. Lalu dikasih uang di bulan sawah di Idul Fitri ya, gitu harus puasa nih ya. Ya sampai nggak puasa di bulan Ramadan ya, wajib ini. Kalau nggak puasa dosa, kamu harus berlatih. Oke? Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini gambar ya haji ya, gambar orang beribadah haji ke sini. Ini Masjidil Haram ya. Ini Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada apa namanya ini tengah-tengahnya? Ya, ini ada Ka'bah, kiblatnya umat Islam. Nah, ini kalau kita berhaji pasti ke sini nih. Nah, semoga kita semuanya dapat beribadah haji dengan ibu bapak, dengan kakak, dengan adik. Semoga menjadi haji yang mabrur kalau kita punya duit ya. Nabung, belajar biar kita banyak duit bisa beribadah haji. Oke? Ya. Ini rukun Islam yang keberapa? Ya, ini rukun Islam yang terakhir ya, yang kelima haji. Oke? Paham semuanya? Dari yang pertama sampai yang kelima? Coba disebutkan. Ya. Bisa nggak? Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa ya? Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji. Oh, ini pergi haji mahal nih. Pergi haji itu bisa ratusan juta ini sekarang. Apalagi info-infonya itu waduh naik lagi. Gitu mau pergi haji. Makanya harus nabung. Ya, kalau sekarang kalau yang nggak punya duit harus nabung. Kecuali orang kamu udah orang kaya nih, udah berhasil, ya. Haji mah gampang, uang receh. Ya kan, pergi haji mah kalau orang kaya. Gitu.
Nah, oh ibadah haji tuh. Haji naik apa nih? Kamu bisanya naik apa? Ibadah haji ke Mekah tuh naik pesawat, ya. Jangan naik onta, apalagi jalan kaki. Jika mampu, jalan kaki kapan nyampenya? Ya. Nah, ini ibadah haji itu harus dilakukan dengan niat yang baik, ya. Jangan niatin buat kesombongan, ya. Nah, gitu nggak boleh naik pesawat dari rumah ke bandara naik pesawat, ya. Bukan naik onta. Ya, kalau naik onta zaman dulu nih. Cuman naik onta juga zaman dulu yang deket-deket, ya. Zaman-zaman ya masih zaman-zaman sahabat, ya, yang dekat, ya, misalkan dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, atau ya negara-negara tetangga yang bisa dilewati dengan jalan kaki dengan darat, ya. Paham ya? Nah, ini ibadah haji. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi, rajin ibadah, bahagia dunia akhirat. Ya. Semoga kita semuanya menjadi anak yang baik dan paham apa yang telah Pak Denny jelaskan. Oke, jaga paham ya. Yang telah tadi Pak Denny jelaskan itu ulang-ulang. Nanti videonya Pak Denny share. Ya, kamu lihat-lihat ya di ini di grup orang tua gitu ya. Terima kasih daripada ini. Semoga kalian semua jadi anak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.